Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pagi yang masih mendem-mendem baik, karena semalaman hujan. Bukan semalaman sih, dari kemarin sore hujannya lumayan lama sampai malam. Jadi pagi ini cuacanya mendem ya, cukup tidak terlihat matahari begitu menampakkan dirinya. Jadi pagi ini sudah menjelang ke hari 27 atau 28 nih, 27. Jadi tinggal beberapa hari lagi dan kegiatan kita seperti biasa, ngoceh-ngoceh sepanjang perjalanan. Walaupun lagi flu berat, karena beberapa hari ini terkena serangan flu, berawal dari panas dalam, radang tenggorokan. Setelah radang tenggorokan mereda, panas dalam mereda, muncullah flu. Jadi ini cukup mengganggu ibadah puasa kita. Dan saya beberapa hari ini cukup sangat-sangat ya, menderita lah, kata kasarnya begitu. Karena berhubung dengan radang tenggorokan, minum air pun sampai harus bercucuran air mata. Jadi bagi teman-teman yang memiliki riwayat radang tenggorokan, cukup harus berhati-hati, dan terutama pola makan dan pola istirahat sepertinya. Saya tidak terlalu begitu tahu terkait pola istirahat dengan berefek pada radang tenggorokan. Tapi kalau terkait dengan makanan mungkin saja. Kenapa? Karena radang tenggorokan itu, yang pertama adalah sudah pasti kita kekurangan air putih, itu sudah pasti. Yang kedua, konsumsi kita lebih banyak yang terlalu manis-manis. Kalau cewek yang manis-manis nggak apa-apa lah, tapi kalau makanan yang terlalu manis-manis itu mungkin cukup riskan, cukup bermasalah ya. Selanjutnya, makanan berminyak cukup meresahkan kalau terkait dengan makanan berminyak. Sekali lagi, kalau makanan berminyak kurang air putih, itu cukup berefek ya. Apalagi efeknya tuh bisa sampai pada batuk yang lumayan cukup menyakitkan, dan juga santan-santan. Makanan yang terlalu banyak bercampur santan
itu juga lumayan berefek untuk yang punya radang tenggorokan, apalagi pemanis buatan. Biasanya kita tidak tahu ya, berbelanja untuk buka takjil, kita tidak tahu apakah itu betul steril atau tidak, kita tidak tahu. Tapi intinya untuk mengkonsumsi makanan di bulan puasa, apalagi di saat berbuka puasa, alangkah bagusnya kalau kita menghindari beberapa hal tersebut, menjaga-jaga agar tidak sampai puasa kita ngefek gagal puasa. Saya 2017 pernah ngalamin itu, 3 hari puasa di awal bulan puasa, dan selanjutnya tidak bisa berpuasa karena untuk sahur pun minum air tidak bisa, apalagi bubur atau makanan bersayur pun itu sudah sangat sengsara sekali karena radang tenggorokan berefek ke membekaknya amandel. Itu lumayan menyiksa ya, terutama amandel itu kalau sudah membengkak, dia akan menutup tenggorokan. Lubang tenggorokan itu hampir ya, kalau kecil-kecil saja sih tidak mengapa, tapi kalau yang sudah membesar itu agak repot. Cuman repotnya lagi, ada 2 pilihan yang sangat krusial terkait dengan operasi atau tidak. Karena kalau kita mengoperasinya resikonya adalah tubuh yang sudah tidak punya antibodi, katanya sih seperti itu. Jadi ada beberapa orang yang malah menyarankan untuk tidak melakukan operasi terkait dengan amandel. Cuman kalau menilik punya saya, ini cukup riskan ya, karena sudah beberapa kejadian. Ini yang ketiga kali yang cukup fatal. Tapi ini tidak terlalu karena alhamdulillahnya cuman hanya berapa hari saja. Hanya kerasanya mulai dari Sabtu, Minggu, Senin itu tidak bisa sahur. Selanjutnya kalau 2017 itu malah full sebulan penuh, itu cuman hanya 3 hari saya berpuasa. Selanjutnya itu tidak bisa. Jadi sekali lagi teman-teman, mungkin ada juga yang menyatakan bahwa itu mungkin efek cara kita dalam pengelolaan istirahat kita. Saya hanya mengiyakan saja, mungkin juga, ataupun dengan terkait makanan. Kalau makanan sih saya sudah pasti mengiyakan. Tapi kalau terkait dengan jam tidur, waktu tidur, saya kurang tahu. Saya belum belajar, bukan belajar sih, belum sampai di situ. Jadi sekali lagi kepada teman-teman yang punya radang tenggorokan, berbenah dalam segi konsumsi makanan. Saya baru mengambil kesimpulan hari ini, kesimpulan kemarin setelah terkena, oh sepertinya dari segi pola konsumsi berbuka puasa. Konsumsi berbuka puasa biasanya suka dengan manis-manis dan yang dingin-dingin, bersantan lagi, atau goreng-goreng. Nah itu cukup rawan ya bagi teman-teman yang punya tenggorokan sensitif, yang memiliki radang tenggorokan yang kambuhan. Nah itu cukup berbahaya. Jadi sekali lagi teman-teman, jaga kesehatan, jaga fisik. Kita jalankan sisa bulan puasa yang tersisa ini, semoga lancar-lancar saja sampai tibanya kita menjadi orang yang fitrah. Berpuasa itu kan menuju ke fitrah.
Jadi semoga kita yang menjalankan ini semoga menjadi fitrah, kembali ke semula. Apakah itu dibersihkan dari segala amal perbuatan kita yang kotor, berbuat kesalahan yang ya pokoknya intinya kembali ke fitrah saja. Nah, demikian teman-teman, cuap-cuap kita, ngecoblak kita, ngoceh kita kali ini kita cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam sukses untuk kita semua sekali lagi.